Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Bughyatul Muqtasid, Syarah Bidayatul Mujtahid. Dan kita lanjut di halaman 6669, di mana pembahasan ini masih bicara terkait dengan barang-barang yang haram untuk diperjualbelikan. Di pembahasan sebelumnya kita sudah melihat sedikit terkait dengan khamr, di mana khamr adalah barang yang haram untuk diperjualbelikan, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan la'anallahu al-yahud. Maaf, sebelum khamr itu yang sebelumnya adalah bangkai gitu ya. Jadi Allah melaknat orang Yahudi itu gara-gara apa? Hurrimat asyuhum, Allah haramkan bangkai kepada mereka. Lalu lemak bangkai itu apa yang mereka perlakukan? Dibuatlah jadi cairan, jadi minyak, faba'uha wa akalu asmanaha. Dan di sini dikatakan waqad harramallahu alaihim syuhumal mait al-an'am fahtalu bi'idabatiha. Apa yang mereka lakukan ketika tahu Allah mengharamkan itu? Mereka lakukan hilah, mereka melakukan akal-akalan, akhirnya dicairkan, lalu habis dicairkan mereka jual, nanti uangnya mereka nikmati. Fatakhadhu al-hiyal wasilah ila mukhalafati amrillah. Mereka jadikan itu sebagai sarana untuk melanggar perintah Allah Azza wa Jalla demi mengikuti ahwa, hawa nafsunya. Wa hadhihi wasilah ila muharram, dan ini adalah sarana untuk melakukan yang haram. Wa kullu wasilah, ini kaidahnya, setiap sarana yang mengantarkan kita pada yang haram, maka sarana itu berarti ikut haram. Wa ma ada ila muharramin fahuwa muharramun. Apapun yang mengantarkan kita, menyebabkan kita pada yang haram, itu dia haram. Wa qala fil khamri. Nah, sekarang geser ke khamr, dan khamr di sini kata Rasul innalladzi harrama syurbaha harrama bai'aha. Allah itu mengharamkan khamr untuk dikonsumsi, dan Allah yang mengharamkan juga khamr untuk ditransaksikan. Wa madama syurbuha haramun fakadzalika bai'uha wa samanuha. Ketika khamr haram dikonsumsi, demikian pula menjualnya, mentransaksikannya tidak boleh. Wa qad jaa'a fi hadisin akhar anna rajulan ahda li Rasulillah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan seorang datang memberikan hadiah kepada Rasul berupa khamr. Faqala lahu Rasulullah, kemudian Rasul tanya kepada orang ini, hal alimta anna Allah qad harramaha. Apakah kamu sudah tahu kalau Allah haramkan khamr? Dia menjawab, la, nggak tahu, tidak. Qala fasarra insanan, akhirnya si orang tadi bisik-bisik sama temannya. Faqala lahu Rasulullah. Rasul tanya lagi, bima sarar tahu, kamu bisikin apa tuh ke dia? Qala amartuhu bi bai'iha. Ya, saya perintahkan dia untuk jual saja. Karena dikasih Rasul, Rasul udah haram dijual jadi duit. Karena khamr itu kita tahu punya nilai ekonomis, dan beberapa minuman keras itu tidak murah ya, untuk mendapatkannya mahal. Apalagi dia mau kasih ke Rasul, tentu pilihan, tentu dicari yang kualitasnya bagus. Qala innalladzi harrama, lalu Rasul menegaskan innalladzi harrama syurbaha harrama bai'aha. Allah mengharamkan konsumsi khamr, maka Allah juga yang mengharamkan transaksinya. Fafataha, akhirnya dibuka lah tuh tutupnya tadi, akhirnya ditumpahkan. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran terkait dengan madah hirs sahabah. Bagaimana para sahabat itu sangat-sangat totalitas bersemangat dalam mengikuti ajaran Islam. Ala suratil istijabah li amri Rasulillah. Betapa cepatnya mereka menyambut, merespon, mengamalkan perintah Rasul. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang dia lakukan, maka dia melepas wikaknya, lalu kemudian ditumpahkan, dibuang, nggak ada opsi lain.
Dia nggak boleh minum, nggak boleh dikonsumsi, nggak boleh dijual. Ya sudah, pilihannya dibuang. Wa najasat ala darbain. Lalu sekarang geser sedikit terkait dengan najis. Setelah khomer tadi. Wahada syuru' minal mu'allif rahimahullah fi taqsimin najasat. Di sini penulis menjelaskan, itu Ibn Rushdi mengklasifikasikan terkait dengan najis. Darbun ittafaqal muslimuna ala tahrimi bai'iha wa hiya al-khamru wa anha najisah. Jadi sepakat terkait dengan haram menjualnya. Jadi khamr tadi. Kenapa kok haram? Wa annaha najisah. Karena khamr ini adalah najis. Wala khilaf bainal ulama fi tahrimiha. Yang pertama kita perlu petakan gitu ya. Kalau ditanya khamr haram enggak? Haram. Sepakat sudah. Wa man khalafa fi dzalik. Kalaupun misalkan ada yang mengatakan khamr halal enggak haram tuh. Ini pendapat yang syadz. Aneh, nyeleneh. Wala yanzur la yunzar ilaih. Enggak usah dilihat gitu ya. Abaikan saja. Ibnul Qattan menyebutkan di dalam kitab Al-Iqna fi Masailil Ijma', kata beliau, ittafaqa ala tahrimiha ahlul qiblah. Jadi para ulama umat Islam sepakat khamr haram. Fal khamru haram bi kitabillah. Dasarnya jelas Al-Qur'an. Kemudian Allah sebutkan juga dan Rasul juga mengharamkan. Kemudian yulhaq bil khamar kullu muskir, yang bisa diikut sertakan atau dikategorikan khamar juga semua yang memabukkan. Baik wujudnya cair, padat, gas, yang penting dia memabukkan, ya sudah dianggap satu kategori dengan khamar. Fama sabata iskaruhu yulhaq biha ala ra'yi as-sahih illa khilafan syadzan fil khamri a'ni fi kauniha najisah. Nah, ada khilaf sebenarnya dalam masalah khamar, apakah dia najis atau bukan. Jadi kalau ditanya khamr haram atau tidak, sepakat, haram. Tanyaan yang berikutnya, apakah khamr najis atau bukan? Nah, ini ada beda pendapat. Wal maitah bi jami'i ajza'iha allati taqbalu al hayah. Nah, termasuk juga nanti pembahasan mengenai bangkai. Apakah semua anggota tubuh bangkai itu najis atau ada item-item yang dikecualikan sehingga tidak najis? Wal maitah bi jamil ajza'ihi ay min syahm wa 'azam wa fihi khilaf sayati summa qayyada faqala allati taqbalu al hayah. Jadi yang dia itu bisa hidup ataupun yang dia hidup artinya terus bertumbuh, ini berarti dianggap najis. Li'anna sya'ra yakbal an-numu fama yata'allaq bi sya'ril maita fihi khilaf bainal ulama. Jadi di sini diskusinya sekarang kita masuk ke pembahasan apakah bulu bangkai, lemak, tulang ataupun tanduk ataupun kuku itu najis atau bukan. Dan walam yata'arad lahu al-mu'allif al-a'immah as-salasa. Di sini kan kita lihat tiga madhab itu mengatakan tidak najis, yaitu Abu Hanifah, Malik, Imam Ahmad. Jadi Imam Malik, Imam Ahmad itu yazhabuna ila anna sya'ral maitah laisa binajis. Rambut ataupun bulu bangkai. Jadi misalkan ada sapi nih mati gitu kan, karena ditanduk temennya. Tanduknya sapi itu, bulunya dia itu najis atau bukan? Menurut tiga mazhab, Abu Hanifah tadi, kemudian Malik, kemudian Ahmad itu tidak najis. Atau manusia lah, manusia ninggal kan jadi bangkai itu kita statusnya karena kita tidak disembelih dan juga tadi kita meninggal itu. Ya, apakah rambut kita jadi najis? Menurut tiga mazhab tadi tidak najis, tetap suci. Wa dhahaba imam Asy-Syafi'i wa dhahaba imam Asy-Syafi'i ila najasatihi. Kalau versinya Imam Syafi'i itu najis. Walidzalika qala allati taqbalul haya istadalla Asy-Syafi'iyyatu ala najasatiha bidalilain. Apa dalil yang dipakai oleh mazhab Syafi'i mengatakan bahwa bulu, rambut, tanduk itu najis? Dalil pertama ada riwayat dan ini hadis disebutkan bahwa idfi'u al-azfar wad-dam wasya'ra fa innaha maitah. Kuburlah rambut, kuku, darah dari bangkai karena itu adalah najis atau karena itu adalah bangkai. Dan ini hadis yang dhaif walakinnahu daliluhum al-awwal, tapi masalahnya ini dijadikan sebagai dasar argumen yang pertama malahan. Nah, di sini tadi
di poin pertama ada footnote di sini, a'ni fi kauniha najisa disebutkan dalam kitab Al-Mughni. Ibnu Qudamah menyebut al-khamru najisah, khamr itu najis. Jadi Al-Mughni karya Ibnu Qudamah itu seorang ulama Hambali. Fi qauli amati ahlil ilm, secara umum ulama mengatakan itu najis karena Allah yang mengharamkan secara zatnya, berarti dia najis seperti babi. Lalu ini kutipan di dalam kitab Mukhtasar Al-Quduri. Di sini disebutkan sya'rul maita wa azmuha, rambut bulu dari si bangkai ataupun tulangnya itu tidak najis. Hafiruha, tanduknya, kemudian kukunya itu tahir, suci dia. Lalu ini kutipan dari Maliki itu ya. Di dalam kitab Hasyiah ala Syarhil Kabir disebutkan bahwa ba'da zakara, setelah disebutkan qaul asy-Syafi'iyah, pendapat dari kalangan Syafi'iyah tentang najisnya rambut manusia, maka dikatakan amma indana, adapun menurut pendapat kita di kalangan Malikiyah itu tidak najis alias tahir, suci. Adapun Hanabilah, mereka punya dua versi, dua pendapat. Yang rajih atau yang dikuatkan di sini itu pendapat yang mengatakan adam najasati, tidak najis alias suci. Dan disebutkan juga di Al-Qadhi Abi Ya'la Ibn al-Farra, dikatakan Al-Bahuti dalam Syarah Muntaha Al-Iradat, la yusuf, jadi bulu, kemudian rambut, ini tidak najis alias suci. Lalu tadi ada kutipan dari, nah, mana kutipannya dari kalangan Syafi'iyah yang mengatakan itu najis? Di dalam kitab Al-Iqna fi Hilli Al-Fadhi Abi Syuja itu disebutkan bahwa azmu al-hayawanat al-maitah wa sya'ruha wa qarnuha wa dhafruha wa zalfuha najis. Jadi di situ dikatakan najis, bulunya, tanduknya, kukunya, ya, tulangnya. Karena berdasarkan firman Allah, hurrimat alaikumul maitah wad dam, diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Artinya apa? Kenapa itu diharamkan? Padahal itu bukan sesuatu yang mudorot. Jawabannya karena dia najis. Itu argumennya. Kemudian hadis yang dipakai oleh kalangan Syafi'iyah tadi itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya, dan ini dilemahkan oleh Al-Baihaqi. Kemudian kata Al-Imam Al-Bani, al-hadis maudhu. Amat dalil asani, adapun dalil yang kedua, ini disebutkan untuk kalangan Syafi'iyah, yaitu adalah alaihissallah qad harrama al-maitah. Bukankah Allah sudah mengharamkan bangkai? Wa atlaqa dzalik, dan Allah sebutkan itu secara umum, hurrimat alaikumul maitah wad dam. Berarti ayat ini apa sih maksudnya? Yatanawal jami'a ajza'i, mencakup semua elemen, semua bagian yang ada pada bangkai juga haram. Termasuklah rambut di situ. Karena dia kan tumbuh. Coba gimana? Rambut tumbuh kan? Tumbuh, tanduk tumbuh. Ya sudah. Berarti dia makhluk hidup itu. Adapun al-a'immah as-salasa faqalu bi adami tahrim, sedangkan tiga ulama yang lain, tiga mazhab yang lain mengatakan itu tidak najis gitu ya. Apa dasarnya atau apa dalil mereka? Dan ini cukup panjang ya. Jadi kita nanti akan lihat bagaimana dalil-dalilnya. Tapi khusus untuk pendapat yang jumhur, kita pending dulu untuk dalilnya. Setidaknya kita sudah punya bayangan tadi pemetaan mengenai khomer, apakah dia haram atau tidak, apa najis atau tidak. Ada sedikit pendapat yang mengatakan dia tidak najis, lalu geser ke bangkai tadi. Nah, dan bangkai itu akhirnya dipetakan lagi apakah semuanya itu najis. Ini diikuti oleh kalangan Syafi'iyah atau ada item-item yang dikecualikan. Itu tadi menurut pendapatnya jumhur ataupun mayoritas. Dan argumennya dari kalangan Syafi'iyah sudah, insya Allah nanti kita sambung dengan argumen ataupun dalil dari kalangan jumhur. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedahnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi